Saya akan membagikan beberapa fakta menarik, insight, dan juga pengalaman saya selama mengikuti program pertukaran emas merdeka ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, mahasiswa di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Saya Irfan, saya merupakan seorang mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Juanda Bogor. Saya merupakan alumni pertukaran emas merdeka angkatan pertama, tepatnya pada tahun 2021. Saya melakukan pertukaran ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, di kota ketiga terbesar di Indonesia, yaitu Kota Medan, tepatnya di Universitas Prima Indonesia Medan. Halo kawan-kawan Prima. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan beberapa fakta menarik, insight, dan juga pengalaman saya selama mengikuti program pertukaran emas merdeka ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai tuntas ya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, feel free untuk ramaikan kolom komentar, dan juga share. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga rekan-rekannya lainnya. Oke, lanjutkan. Baik, sebelum ke fakta menarik, teman-teman mungkin perlu juga di-highlight terkait apa sebenarnya program pertukaran emas merdeka ini. Jadi, program pertukaran mahasiswa ataupun PMM merupakan program mobilitas mahasiswa selama 1 semester, kurang lebih 5-6 bulan, untuk mendapatkan pengalaman baru di perguruan tinggi lain, perguruan tinggi di Indonesia pastinya, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Nah, inilah. Jadi poinnya itu, ini adalah program mobilitas mahasiswa antar mahasiswa 1 semester 5-6 bulan untuk pengalaman belajar dan juga memperkuat persatuan dalam keberagaman. Adapun tujuan dari pertukaran mahasiswa merdeka ataupun PMM ini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaan, teman-teman. Meningkatkan ya kemampuan wawasan kebangsaan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman pada keberagaman sara dan semua persatuan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif dalam keberagaman dan sikap saling memahami sehingga tercipta penguatan persatuan sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu memperluas dan atau memperdalam pengetahuan akademis, pastinya itu sudah pasti ya teman-teman. Baik, selanjutnya beberapa fakta menarik ataupun elemen utama yang ada pada program pertukaran emas merdeka PMM, khususnya di angkatan ketiga ini. Ada 6 fakta menarik teman-teman, ada 6 elemen utama. Yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau, teman-teman. Jadi ini PMM ini adalah pertukaran antar pulau, bukan antar provinsi, teman-teman. Jadi dalam PMM dibagi kepada 6 klaster. Yang pertama yaitu klasternya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, yang terakhir yaitu Maluku dan Papua. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang berdomisili di Jawa, teman-teman tidak bisa untuk melakukan pertukaran sesama Jawa lagi. Entah itu teman-teman ke Jawa, teman-teman misalnya di Jawa Tengah, entah itu ke Jawa Barat ataupun ke Jawa Timur ataupun ke daerah istimewa Yogyakarta, itu tidak bisa karena itu masih satu klaster di Pulau Jawa. Jadi teman-teman hanya bisa memilih antara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ataupun Bali dan Nusa Tenggara. Begitupun ketika teman-teman merupakan asal daerahnya, misalnya asal daerah teman-teman adalah Samarinda, Kalimantan Timur. Terus teman-teman merantau misalnya untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada, misalnya di Jakarta. Jadi kan ada 2 pulau yang teman-teman tuh udah tidak diperbolehkan sebenarnya, tidak diperbolehkan untuk memilih kedua pulau tersebut. Jadi walaupun teman-teman ingin ke Kalimantan karena asal teman-teman di sana misalnya pulang kampung, teman-teman tidak diperbolehkan. Jadi hanya tersisa klaster antara Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Maluku ataupun Papua. Itulah teman-teman.
Saya harap sampai sini untuk poin pertama teman-teman dapat memahami ya. Oh, untuk saya kemarin saya kan asal dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat. Saya asal juga dari Jawa Barat, Sukabumi tepatnya. Jadi saya masih bisa untuk ke klaster 5 klaster lainnya. Itulah ya poin pertama. Jadi sampai situ teman-teman paham ya 6 klaster tersebut. Fakta menarik yang kedua yaitu program PMM ini merupakan program salah satu bagian dari kampus Merdeka, teman-teman. Jadi hampir semua program pada kampus Merdeka ini ada pengakuan hasil belajar maksimal 20 SKS. Luar biasa bukan? Iya, jadi teman-teman selain melakukan program, teman-teman akan diakui belajar maksimal 20 SKS. Dan sama sih seperti PM 1, 2, 3 tuh tidak ada perbedaan, 12 SKS maksimal. Dan ada 2 sistem pengambilan konversi ataupun SKS ini. Yang pertama, 20 SKS itu teman-teman ambil di perguruan tinggi penerima ataupun perguruan tinggi tujuannya. Jadi 20 SKS di sana dan dikonversi. Nanti setelah teman-teman melakukan program ini di perguruan tinggi asal teman-teman, tapi dengan catatan tips dari saya, teman-teman harus berkoordinasi dengan Kaprodi dan juga mungkin pembimbing akademik teman-teman. Karena konversi ini kan pastinya akan lumayan kan, ada beberapa mungkin kalau kasus di PMM 2 dan 1, rekan-rekan saya, teman-teman saya yang lain, ada beberapa yang tidak koordinasi sehingga agak bermasalah gitu kan di konversi ini. Karena teman-teman nanti jelas akan belajar juga di sana gitu kan. Bukan berarti teman-teman hanya kayak semacam bertukar aja, pasti akan masuk kelas di sana gitu kan, di perguruan tinggi penerima. Jadi opsi yang pertama yaitu 20 SKS di perguruan tinggi penerima. Opsi yang kedua, 20 SKS ini bisa teman-teman jika masih ingin untuk belajar di PT asal, perguruan tinggi asal, teman-teman diperbolehkan untuk mengambil 6 SKS maksimal dan sisanya 14 SKS di PT penerima. Tapi teman-teman catatan 6 SKS ini itu tidak diperbolehkan mata kuliah seperti halnya praktikum yang mengharuskan teman-teman itu berada di PT asal teman-teman. Karena teman-teman semua disclaimer bahwa PMM ini, terutama PMM 2 dan 3 itu full luring 5-6 bulan teman-teman akan diberangkatkan ke pulau yang dituju teman-teman. Beda dengan PMM pertama, karena ketika itu masih marak COVID-19 teman-teman, jadi saya tidak full 5-6 bulan, tapi sekitar 2 bulanan. Jadi ketika itu mungkin beberapa juga saya ada yang mengambil juga di mata kuliah di PT asal karena tidak full luring ketika itu, hanya diberangkatkan ketika 2 bulan terakhir. Jadi itu ya, 2 sistem mengambil SKS. Jadi yang pertama full 20 SKS, yang kedua itu masih bisa, tetapi dengan catatan tidak boleh saya praktikum ataupun seminar dan lain-lain. Tapi hemat saya sama teman-teman, karena ini full luring, saya hemat saya sih teman-teman bisa ambil yang opsi pertama yaitu 20 SKS di PT penerima. Jadi lebih enak lah. Dengan catatan lagi-lagi koordinasi dengan Kaprodi dan juga pembimbing akademik. Oke, saya harap poin 2 fakta menarik ini teman-teman paham ya. Fakta menarik yang ketiga teman-teman, yaitu memungkinkan pertukaran mahasiswa dari PTN ke PTS ataupun sebaliknya dari PTS ke PTN, ataupun juga dari PTN masih bisa ke PTN juga, PTS pun masih ke PTS. Kebetulan untuk saya pada tahun 2021 itu saya kan dari PTS ya, Unida Bogor. Itu juga ke PTS yaitu Universitas Penerimaan Indonesia. Tetapi fakta menariknya teman-teman, pada PMM 2 dan 3 ini teman-teman bisa memilih langsung perguruan tinggi tujuan teman-teman. Tidak sama seperti saya di PMM pertama yang hanya memilih pulau saja. Jadi 3 opsi pulau seperti yang saya baru tadi bilang, saya hanya memilih pulau, tidak memilih PTM-nya. Maksudnya tidak memilih perguruan tingginya. Jadi ketika itu benar-benar random gitu kan, kita memilih pulau, saya pilih 3 pulau, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Setelah itu ya by system itu saya ditempatkan di mana, dan itu tanpa pengetahuan, tanpa pilihan saya istilahnya. Dan ternyata dalam pengumuman akhirnya saya juga ditempatkan di Sumatera Utara, di Kota Medan, di Universitas Penerimaan Indonesia Medan.
Tapi yang sekarang PMM 2 dan 3 itu teman-teman mungkin sama seperti SNMPTN teman-teman. Teman-teman jadi bisa memilih perguruan tinggi yang teman-teman inginkan. Kalau tidak salah 2 sampai 3 opsi ya teman-teman. Tapi dengan catatan dari sosialisasi kemarin, jadi pemilihan ini by system juga. Siapa cepat dia dapat, karena kuota masing-masing PTN itu ataupun PT itu berbeda-beda, dan juga ketika kuotanya sudah terpenuhi itu tidak bisa dipilih lagi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman segera mempersiapkan dan segera juga mendaftar untuk mengikuti PMM ini, dan segera juga memilih perguruan tinggi mana yang menjadi tujuan teman-teman semua gitu. Teman-teman bebas sekarang, teman-teman dari PTN ataupun PTN bebas mau ke PTN lagi ataupun PTS, itu dibebaskan asalkan perguruan tinggi teman-teman itu terdaftar sebagai mitra program pertukaran mahasiswa mereka. Jika tidak terdaftar ya tidak bisa teman-teman. Jadi selagi terdaftar dan teman-teman melakukan pendaftaran dengan cara benar dan baik, teman-teman berpeluang untuk ditempatkan dimanapun sesuai keinginan teman-teman. Itulah fakta menarik yang ketiga. Saya harap sampai sini teman-teman dapat paham ya terkait yang ketiga ini. Oke, lanjutnya fakta menarik yang keempat, bahwa PMM ini hanya diadakan di semester ganjil teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang di semester 2, 4, 6 itu sangat bisa sekali mendaftar, diperbolehkan mendaftar, karena nantinya kan ketika semester selanjutnya teman-teman kan akan di semester ganjil kan, akan di semester 3, 5 dan juga 7. Jadi teman-teman hanya ada di ganjil teman-teman. Jadi ini perlu segera dipersiapkan teman-teman, kesempatan berharga ini gitu kan. Untuk adik-adik yang sekarang baru masuk mungkin semester 1 itu tidak diperbolehkan ya. Adik-adik mungkin sekarang adik-adik maba fokus aja untuk orientasi di kampus masing-masing gitu kan. Jadi diperuntukkan untuk semester 2, 4, 6 yang sekarang, yang nantinya akan menjalani semester 3, 5, dan 7. Begitu teman-teman. Ketika itu saya menjalani program PMM ini ketika mendaftar di semester 2 dan menjalankannya di semester 3 teman-teman. Dan itu fakta yang keempat, saya harap paham ya, selalu mantap. Oke, fakta yang kelima teman-teman yang tidak kalah sangat menarik sekali, yaitu tentang eksplorasi persatuan dalam keberagaman melalui modul Nusantara. Nah inilah, ini yang menjadi beda, sangat menjadi unggulan pada program PMM ini, karena memang tadi tujuannya memang terkait wawasan kebangsaan dan juga keberagaman. Jadi pada modul inilah, modul Nusantara namanya teman-teman, yang berjumlah 4 SKS teman-teman. Jadi 4 SKS. Jadi tadi kan 20 SKS ya. Jadi 4 SKS-nya itu adalah modul Nusantara. Jadi 16 SKS-nya itu mata kuliah biasa teman-teman. Modul Nusantara itu 4 SKS. Kalau dulu saya masih 2 SKS teman-teman, karena mungkin pertimbangannya memang COVID-19 ya. Jadi modul Nusantaranya agak terbatas. Modul Nusantara itu bagaimana? Modul Nusantara itu jadi teman-teman intik, karena ini kan eksplorasi ya, kebudayaan dan juga keberagaman. Gambarannya seperti teman-teman tuh mengunjungi tempat-tempat ibadah gitu kan, mengenal ras, budaya, adat istiadat di masyarakat setempat, perguruan tinggi teman-teman gitu kan, ataupun di provinsi ataupun di daerah itu. Dan ketika itu kan saya berada di provinsi Sumatera Utara yang terkenal dengan masyarakat dengan adat Batak gitu. Jadi saya lebih banyak juga eksplorasi tentang budaya Batak. Juga Medan itu kan terkenal dengan keberagaman agamanya. Saya mengunjungi beberapa keagamaan ataupun peribadatan, rumah peribadatan seperti halnya kuil, masjid juga pun pasti, dan lain sebagainya. Dan juga tak kalah juga pastinya akan ada eksplorasi kuliner. Itu yang paling ditunggu teman-teman, eksplorasi kulinernya tentang modul Nusantara. Jadi itulah modul Nusantara. Jadi dapat dikatakan juga teman-teman akan belajar sambil bermain, sambil berwisata, dan gratis. Saya harap teman-teman paham tentang modul Nusantara ini, walaupun gambaran kasarnya seperti itu. Mungkin untuk detail jelasnya terkait fakta-fakta ini, terkait PMM ini, saya tidak akan
tidak akan membuat satu video aja. Saya akan membuat beberapa video. Jadi pastikan teman-teman subscribe untuk channel ini ya. Jadi itu yang fakta yang kelima. Fakta yang terakhir yaitu fakta yang keenam. Ini ada yang baru yang tidak ada di PMM 2 ataupun 1, yaitu adanya perguruan tinggi vokasi yang diikut sertakan. Jadi teman-teman dari vokasi pada PMM ketiga ini sudah bisa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi ini juga kesempatan baru bagi teman-teman vokasi di seluruh Indonesia, yang mana ya jelas perguruan tinggi teman-teman vokasi harus terdaftar juga sebagai mitra PMM ini, PMM ketiga ini. Baru teman-teman bisa melakukan pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga ini. Dengan catatan teman-teman dari vokasi bisa melakukan pertukaran ini ke perguruan tinggi vokasi lagi gitu kan. Jadi vokasi hanya bisa vokasi, akademik pun hanya bisa ke akademik. Tapi bisa juga ketika perguruan tinggi akademik, misalnya katakanlah PTN, UI, misalnya UI, Universitas Indonesia membuka pertukaran mahasiswa untuk sekolah vokasinya. Ada kan vokasi UI itu. Nah, teman-teman dari vokasi itu bisa, asalkan teman-teman tahu bahwa UI itu membuka gelombang untuk jalur untuk vokasi juga gitu kan. Jadi selagi PTN ataupun perguruan tinggi akademik itu membuka vokasi, itu bisa, kecuali kalau perguruan tinggi yang akademiknya tidak membuka gitu kan, itu tidak bisa. Ya memang sih hemat saya sih vokasi ya ke vokasi lagi gitu kan, dan memang peraturannya seperti itu, vokasi harus vokasi, akademik gitu kan teman-teman. Jadi selamat untuk teman-teman vokasi. Tahun ini, angkatan ini bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Itulah 6 fakta menarik elemen utama yang ada pada program pertukaran mahasiswa 2023 angkatan ketiga. Semoga saya harap teman-teman sedikit banyaknya paham tentang PMM ini dan dapat mempersiapkan tentang program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dan ini kesempatan yang berharga sekali karena PMM tidak diselenggarakan seperti halnya MSIB yang setiap semester ada. PMM itu hanya ada di semester ganjil, dan ini terbuka sekali peluangnya. Kalau tidak salah sekitar 15.000 lebih mahasiswa yang ditargetkan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pastinya segeralah dipersiapkan teman-teman. Pastinya saya tunggu teman-teman untuk cerita-cerita tentang pertukaran mahasiswa merdeka, kampus merdeka angkatan ketiga. Oke, jadi itulah tadi fakta-fakta menarik tentang pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga ini. Saya harap itu dapat bermanfaat dan menjadikan insight bagi teman-teman untuk selanjutnya mempersiapkan dengan lebih baik, lebih siap untuk mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini. Saya harap ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman karena akhirnya kan akan di 2024 ya. Dan kita tidak tahu 2024 itu PMM apakah masih ada atau tidak gitu kan. Tapi saya harap PMM ini karena memberikan manfaat yang cukup luar biasa gitu kan. Saya harap PMM terus ada sampai batch 4, batch 5 dan batch seterusnya gitu. Walaupun memang setiap batch, setiap angkatan itu ya tetap aja setiap program kan yang diinisiasi oleh manusia pasti ada kekurangannya. Tapi ya itu semoga di angkatan ketiga ini lebih baik dari PMM sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi bantu subscribe teman-teman, like, feel free ramaikan kolom komentar. Bagi teman-teman yang mungkin alumni PMM, boleh kita share insight. Alhamdulillah mungkin tadi yang saya sampaikan itu ada sedikit kekeliruan, karena saya pun manusia pasti ada salahnya. Jadi teman-teman boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Apabila ada yang ingin tanyakan bisa DM juga di Instagram saya, nanti saya sertakan di deskripsi Instagram saya, kita perkenalan teman-teman. Dan pokoknya kalau teman-teman pilih Unida, terutama Universitas Juanda Bogor, itu adalah kampus saya, dan kuotanya Unida itu kalau tidak salah ada 200 kuota. Teman-teman akan bertemu dengan saya. Ya pastinya jangan juga lewatkan video-video nantinya. Tidak hanya video ini yang akan saya buat tentang KMM, tapi mungkin nanti akan membuat tentang tips and trick dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya. Salam proses, see you, dadah.